Kita memulai, saya ingin menyapa terlebih dahulu untuk Nurse Sandi Irvanta. Selamat siang. Selamat siang, Mas Narda. Ya, bagaimana kabar hari ini? Ya, alhamdulillah sehat. Ya, puji Tuhan. Izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae singkat untuk Nurse Sandi Irvanta. Untuk nama lengkap, Sandi Irvanta, latar belakang pendidikan beliau di Diploma 3 Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang tahun 2011, dan S1 Keperawatan Universitas Binawan. Untuk pengalaman pekerjaannya, beliau pernah bekerja di Rumah Sakit Sari Asih Ciledug tahun 2012 sampai dengan 2013. Dan beliau bekerja di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Profesor Dr. Mahar Majono Jakarta mulai dari tahun 2014 sampai dengan sekarang. Demikian kurikulum vitae dari dari pemateri kita yang saat ini akan menyampaikan materinya kepada Nurse Sandi Irvanta. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Irvanta. Saya merupakan anggota dari tim anestesi. Di sini saya akan membagikan materi tentang anesthesia nurse focus on cervical spinal cord injury. Saya share screen dulu. Apakah materi saya sudah terlihat? Sudah terlihat dengan jelas. Oke, baik. Mungkin materi saya ini mungkin sudah banyak udah banyak juga disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Jadi di sini saya hanya akan menyampaikan tentang fokus dari perawat anestesi saja, di mana tugas perawat anestesi itu membantu tugas dokter anestesi dalam tindakan pembedahan cedera servikal. Ini sudah dijelaskan mungkin di awal tadi apa itu cedera servikal. Itu cedera servikal adalah suatu kondisi vertebra servikal di mana vertebra mengalami fraktur atau dislokasi. Kedua kondisi ini dapat menyebabkan tekanan pada medula spinalis dan mengakibatkan disfungsi neurovaskular. Kemudian ini fokus anestesi pada pembedahan cedera servikal. Fokus anestesi sebetulnya terbagi menjadi 3 ya, mulai dari pra-anestesi, intra-anestesi, dan post-anestesi atau post-operasi. Sedangkan untuk cedera servikal saya buat lebih agak, karena nanti fokusnya berbeda-berbeda ya. Mulai dari pra-anestesi, kemudian lanjut ke oksigenasi dan intubasi, kemudian positioning, kemudian intra-anestesi dan post-anestesi atau post-operasi. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan sejak awal pemateri menyampaikan terkait hal-hal yang sangat penting sekali dalam tindakan-tindakan pembedahan cedera servikal ini, yaitu mulai dari mobilisasi, airway, dan hemodinamik. Ini nanti akan dijelaskan di materi selanjutnya. Nah, kita mulai dari tugas perawat anestesi, mulai dari pra-anestesi ya. Pra-anestesi ini bagi perawat anestesi itu dimulai saat kita menerima pasien, di mana kita saat menerima pasien ini kita bertanya dulu nih pada perawat ruangannya tentang diagnosa dan lain-lain. Nah, sini akan saya jelaskan mulai dari yang perlu kita ketahui saat penerimaan pasien itu mulai dari jenis kelamin, kemudian usia, berat badan, dan tinggi badan. Ini penting untuk kita nanti menentukan dosis obat anestesi dan menentukan ukuran ETT dan lain-lain. Kemudian diagnosa medis ini juga penting juga nanti, misalnya apakah dia karena trauma atau karena memang ada tumor pada tulangnya mungkin. Kalau itu nanti untuk concern kita ke perdarahan ya, kalau misalnya ada spondilitis karena tuberkulosa atau memang karena ada tumor tulang ya. Kemudian rencana tindakan yang akan dilakukan. Ini misalnya tindakan CDF, berarti ya posisinya nanti supine. Jadi nanti akan berbeda tata laksana kita antara yang supine dan yang prone, posisi prone atau pronasi ya. Kemudian kesadaran,
Kemudian keluhan, apakah misalnya keluhannya kalau misalnya posisinya pasien didatarkan akan ada nyeri, atau misalnya memang tidak ada. Jadi ini untuk intubasinya nanti ya, karena memang pasiennya masih sadar. Dan ekstremitas, ini perlu kita tahu juga motorik dan sensorik. Biasanya sih ini sudah apa ya, fokus di tim IOM ya, karena mereka akan menilai di sininya nanti. Kemudian TTV ini saat selama di ruangan atau di IGD, jadi kita perlu tahu modal awalnya. Jadi bukan saat di ruang penerimaan. Kemudian yang sangat penting lagi bagi seorang perawat anestesi ini, kita perlu tahu nih penyulit oksigenasi dan intubasi. Di mana kita perlu tahu dulu ini malam patinya berapa. Nah, kalau karena gini, pada pasien-pasien cedera servikal itu cedera servikalnya saya sudah sangat menyulitkan untuk oksigenasi dan intubasi, apalagi ditambah dengan hal-hal yang akan saya sampaikan sih, mulai malam pati 3 atau 4 itu akan menyulitkan. Kemudian pasiennya ompong, kemudian pasien dengan leher panjang atau pendek, dan ditambah lagi ada fraktur mandibula atau maksila. Nah, kemudian ada catatan bawahnya saat mobilisasi kan kita mulai ini mobilisasi pasien ini saat pindah dari bed atau brankar IGD atau ruangan ke brankar OK. Jadi ini seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri-pemateri sebelumnya, di mana kita menggunakan teknik log roll dengan komando pada perawat atau dokter yang berada di posisi kepala. Oksigenasi dan intubasi. Nah, ini yang sangat penting juga ya, yang buat berbeda pada pasien-pasien cedera servikal dengan pasien-pasien lainnya. Di mana ini kalau untuk oksigenasinya biasanya kita tidak boleh melakukan manuver terlalu berlebih. Makanya pertama kita lakukan dulu intubasi pada brankar. Jadi kita tidak pindahkan dulu, kemudian usahakan collar neck-nya ini enggak dilepas, kecuali memang benar-benar sulit intubasi. Jadi bisa kita lepas. Itu pun nanti harus dengan bantuan kita sebagai perawat anestesi itu benar-benar menjaga si kepalanya ini tidak bergerak-gerak gitu. Kemudian jangan terlalu banyak manuver pada cedera servikal, kemudian lakukan teknik intubasi inline, maksudnya posisi lurus ya. Jadi peran perawat anestesi di sini sebagai menstabilkan posisi kepala dengan leher. Nanti akan ada gambarnya ya. Itu bisa dari depan posisi pasien, atau depan posisi dokter anestesi saat intubasi, atau di belakangnya atau menyamping dengan dokter anestesi. Kemudian untuk pasien cedera servikal ini disarankan untuk menggunakan videolaryngoscope dengan D-blade atau flexible intubation fiberscope. Ini untuk meminimalisir manuver pada si leher pasien. Kemudian lakukan intubasi saat otot benar-benar rileks, sehingga ketika diintubasi itu tidak bergerak lagi. Jadi benar-benar sudah si maksimal raksanya sudah bekerja maksimal. Nah, kemudian hal yang perlu diperhatikan lagi setelah intubasi. Ini fiksasi ETT. Fiksasi ETT ini simple tapi juga penting ya, di mana kalau pada pasien-pasien ACDF kita fiksasinya di sudut kiri, di sudut bibir kiri. Kan kalau misalnya pada pasien-pasien umum kita fiksasi ETT itu di sudut bibir kanan pasien. Sedangkan untuk ACDF kita di sudut kiri. Sudut kiri. Kemudian seperti ini tadi kita kerjasama juga dengan tim IOM. Kita pasang PEG. Nah, fungsi PEG sendiri itu sebagai fiksasi ETT dari dalam mulut ya, maksudnya dari dalam mulut. Kemudian sebagai depth saliva dan bite block saat cek MEP di IONM juga nanti. Jadi ini kita pasang PEG di bagian mulutnya, kemudian PEG-nya itu kita letakkan di antara geraham atas dan bawah, sehingga ketika ada gigitan tidak gigi bertemu gigi langsung. Jadi dia ada bantalan sikasanya tadi. Kemudian tutup area mulut dan hidung dengan tegaderm. Ini sudah terintubasi, sudah terfiksasi, di mana fungsinya itu untuk mencegah si fiksasi valve ini terlepas karena basah. Jadi gini, biasanya kan setelah posisi nanti dia akan disinfeksi oleh perawat scrub. Nah, saat disinfeksi ini biasanya akan sampai area-area mulut, atau saat posisi prone itu disinfeksinya bisa mengalir ke arah mulut. Jadi si fiksasinya ini basah dan bisa lepas. Jadi kalau misalnya kita pakai tegaderm
kemungkinan terlepasnya sangat kecil atau tidak ada. Hal penting ya, ini hal penting sekali ya, karena posisinya sangat sulit. Dengan posisi sulit ini pastikan balon ETT tidak bocor dengan terlebih dahulu dicek kebocoran. Karena kalau misalnya kalau belum mulai operasi sih masih bisa kita ganti, tapi kalau udah mulai operasi nanti akan sangat menyulitkan lagi. Kemudian dalam operasi-operasi servikal kita menggunakan ETT non kinking. Positioning. Nyonya Suryati ditunggu kehadiran di lantai 8 kami ulang. Ya, positioning pada saat positioning. Nah, ini yang pertama pasien dengan posisi prone atau telungkup. Ini perlu kita beri vaselin pada bagian tubuh depan yang menonjol. Ini untuk mengurangi risiko luka tekan. Kemudian perhatikan ETT. Ini saat berubah posisi ya, jangan sampai si ETT tertarik atau malah sampai tercabut. Kemudian perhatikan tekanan darah. Ini karena apalagi posisi prone ya, jadi saat akan berubah posisi itu nanti akan menyebabkan namanya hipotensi karena penurunan curah jantung. Jadi kita sesaat sebelum pindah posisi dari supine ke prone itu kita tensi dulu. Kalau misalnya tensinya terlalu rendah ya bisa kita berikan ephedrine dulu ya biar tensinya naik. Jadi ketika misalnya pas berubah tensinya turun tidak terlalu rendah. Kemudian saat pindah posisi ini dengan teknik lock roll ya, di mana si pemegang komando ini di bagian kepala. Ini bisa dilakukan oleh si operator, dokter anestesi, atau kita juga bisa sebetulnya. Kemudian perhatikan perut dan kelaminnya harus bebas, maksudnya tidak tertekan pada bantal penyangga ya, penyangga pada posisi prone. Kemudian perhatikan peak pada mesin anestesi. Nah ini biasanya kalau terlalu tertekuk, si lehernya terlalu tertekuk, jadi peaknya agak tinggi dah di atas 30, tapi makanya biasanya dokternya akan bertanya bagaimana, apakah sudah bagus atau belum ininya posisi dari lehernya. Kemudian fiksasi setiap sambungan breathing circuit mulai dari mesin ke pasien. Ini breathing circuit ini kan panjang, dia mulai dari ETT, sambungan ETT ke breathing filter, kemudian dari breathing filter ke breathing circuit, kemudian dari breathing circuit ke mesin. Jadi ini kita harus fiksasi lagi. Karena untuk mencegah si sirkuitnya terlepas. Kemudian fiksasi breathing circuit ke bed agar tidak menggantung. Jadi jangan biarkan langsung ya, maksudnya dari mesin ke si pasien ini menggantung. Jadi yang ujung yang dekat-dekat dengan posisi kepala yang agak dekat di ini kita plester ke bednya. Jadi ketika dia misalnya agak longgar pun masih ada tahanan, tidak memberatkan ya, maksudnya tidak memberatkan sehingga si ETT-nya dapat longgar dan terlepas seperti itu maksudnya. Kemudian kalau posisi supine ini pastikan posisi ETT tidak mengganggu area operasi. Kemudian sama perhatikan peak pada mesin anestesi sama dengan yang prone tadi, dan sama juga identifikasi setiap sambungan breathing circuit mulai dari mesin ke pasien. Ini sama ya, yang lainnya hampir sama. Jadi tidak terlalu sulit sih, maksudnya tidak terlalu sulit yang untuk posisi supine dibandingkan dengan posisi prone. Kemudian ini untuk intra anestesi, di mana fungsi perawat anestesi adalah memonitoring hemodinamik. Di sini perlu kita tahu kemungkinan yang terjadi. Ini kemungkinan yang terjadi biasanya misalnya tensi dan nadinya naik nih. Nah, kemungkinan si pasiennya nyeri, ditambah lagi dengan gambaran dari ini ada namanya monitoring kedalaman anestesi. Nah, monitoring kedalaman anestesi ikut naik juga ya, kemungkinan pasiennya nyeri dan bangun. Jadi tindakannya biasanya kita naikkan dulu dosis sedasinya dan dosis opioid, dosis anti nyerinya ya, yang biasanya kita pakai fentanyl atau remifentanil. Jadi kalau misalnya obat sedasi dan opioidnya naik, kemudian kedalaman anestesinya cukup, tensinya masih naik ya, mungkin kita perlu penggunaan antihipertensi seperti nikardipin.
Kemudian bila tensi tetap, heart rate turunnya secara cepat. Misalnya tensinya tetap nih, terus nadinya turun. Memang modal nadinya 50 ya, tidak masalah kalau misalnya itu modalnya memang 50. Yang bermasalah ketika 50-nya turunnya cepat, 50, 49, 48, 47. Nah, ini kemungkinan Diberi teman ada kebebasan. jadi bila tensinya tetap, tensi nadi turun tadi ya, ini kemungkinan refleks vagal, di mana si nervus vagusnya itu terdistraksi biasanya. Ini biasa terjadi pada posisi anterior ya, pasien dengan posisi supine. Jadi kalau misalnya di refraktor, si area operasinya ini bisa menarik si nervus vagusnya sehingga terjadi itu tadi refleks vagal yang menyebabkan nadinya turun secara cepat. Jadi cara penanganannya ya kita stop dulu. Untuk apa kita ingatkan si operator untuk men-stop dulu menstimulasi daerah-daerah itu. Kemudian bila tensinya turun, nadinya naik, ini kemungkinan defisit cairan atau shock hypovolemic. Jadi tata laksananya nanti akan lebih ini detail selanjutnya. Kemudian bila tensinya turun, heart rate-nya tetap atau turun, ini kemungkinan shock neurogenik. Kemudian ini selanjutnya monitoring kedalaman anestesi dan blokade neuromuskular. Kedalaman anestesi bisa kita cek dengan BIS atau spectral index ataupun ONOX, ini nama alatnya ya. Dalam intraoperasi dilakukan monitoring IONM seperti yang dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, di mana untuk memaksimalkan penggunaan alat ini tidak diberikan masalah relaksan, sehingga pemantauan kedalaman anestesi ini penting untuk menentukan titrasi obat sedasi yang digunakan. Kemudian blokade neuromuskular, kita menggunakan alatnya namanya TopScan. Ini fungsinya untuk monitoring blokade neuromuskular, dilakukan untuk mengetahui apakah efek masalah relaksan ini masih ada atau tidak pada pasien tersebut. Selain itu juga dipakai untuk membandingkan hasil EMG pada IONM, biasanya dokter neuro pada dokter IOM biasanya akan menanyakan nanti nilai TOF-scan-nya berapa, nilai TOF-nya itu. Ini kemudian selanjutnya shock hipovolemik. Shock hipovolemik ya sudah tahu ya, mungkin karena shock karena kekurangan cairan atau terjadi perdarahan terlalu berlebih. Biasanya ini terjadi pada pasien-pasien karena apa, cervikalnya karena kanker di tulang cervikalnya, atau memang karena tuberkulosa misalnya di cervikalnya. Ini sangat memungkinkan sekali terjadi perdarahan terjadi perdarahan lebih banyak itu ya dibandingkan yang lain, kasus-kasus lain. Tanda-tandanya ya biasanya takikardi, kemudian hipotensi dan urin tidak keluar. Tata laksana yang kita lakukan biasanya pemberian cairan saja ya cukup. Kecuali atas instruksi dokter misalnya perlu tambah vasopresor atau vasokonstriktor. Kita berikan steroid atau koloid, atau kalau misalnya perlu transfusi ya kita lakukan transfusi. Nah, shock hipovolemik. Kemudian shock neurogenik. Shock neurogenik ini sudah dijelaskan oleh dokter Aji tadi ya. Ini karena kehilangan akibat kegagalan pusat vasomotor karena hilangnya tonus pembuluh darah secara mendadak. Jadi ini tanda-tandanya hampir sama ya, kulit kering tapi akralnya hangat dan bukan dingin ya. Jadi perbedaan itu mungkin dengan yang shock hipovolemik ya. Tanda lainnya itu bradikardi ya. Jadi kalau misalnya shock hipovolemik itu kan takikardi, sedangkan untuk yang neurogenik ini lebih ke bradikardi. Terus kemudian ada tanda hipertensi karena hilangnya refleks simpatis. Tata laksananya ya tadi penggunaan vasopresor seperti norepinefrin, kemudian inotropik, dopamin atau cairan koloid, kristalloid, atau penggunaan ya sama ya Vaskon. Kemudian pos operasi, saat selesai tindakan biasanya sebelum kita memindahkan, maksudnya posisi kepala pasien ini masih terpasang pin, jadi kita pasang collar neck dulu. Jadi sebelum pindahkan ke berangkat kita pasang collar neck dulu agar stabil ya, maksudnya tidak murah-murah posisi leher lagi. Kemudian pasien dipindahkan ke ruang PACU atau ICU. Selanjutnya semua tindakan pemantauan TTV, pemberian obat-obatan selama sesi
intake dan output cairan, serta instruksi dari dokter anestesi kita operkan ke ruang selanjutnya. Nah, ini tadi ini contoh alat monitoring ke dalam anestesi. Di sini ada namanya yang sering kita pakai Konox, ada juga BIS ya. Ya Konox ini yang kita pantau di sini dari Kinox dan Kikonnya ya, di mana dia akan bisa kita katakan valid ketika nilai SKI-nya atau SKI-nya ini atau sinyal quality index-nya itu 90 sampai 100. Nah, untuk kedalaman anestesi yang kita harapkan pada tindakan operasi ini itu Kinox dan Kikonnya berkisar di angka 40 sampai 60. Jadi nilainya ini didapatkan dari EEG. Nah, ini contoh pemasangan dari elektroda Konox ya di kening pasien. Kemudian ini monitor blokade neuromuskular yang kita pakai top scan dari IDMed, di mana kalau untuk pasien tanpa menggunakan meselarasan biasanya nilainya 100 ya, 100%, 4/4. Kalau misalnya masih 3/4, 0%, berarti ya masih ada masih ada meselarasan yang bekerja pada tubuh pasien tersebut. Nah, ini untuk memudahkan intubasi pada pasien-pasien cervikal, ini kita pakai yang di bed yang saya berikan tanda panah. Ini perbandingannya dengan yang nomor 4 ini ya. Jadi dia lebih melengkung, jadi tidak perlu kita posisinya kita berubah-ubah posisi kepalanya gitu loh. Jadi biar alatnya jadi lebih lebih curam ya. Ini sangat membantu sekali ya. Nah, ini ada lagi kita ada namanya alat flexible intubation fibroscope. Ini ada juga. Jadi ini introducer untuk CETT-nya. Jadi ETT kita masukkan ke sini, kemudian akan terlihat seperti bronkos ya. Cara kerja seperti bronkos, tapi ini langsung kita masukkan ke laring ya. Jadi sebagai guiding ya ini ya, fungsinya sebagai guiding untuk pasien-pasien cedera cervical sangat memerlukan sekali alat seperti ini. Nah, ini yang posisi inline intubation. Jadi yang gambar atas ini itu posisi kita kalau misalnya membantu dari depan. Jadi agar cervical tetap stabil yang atas. Nah, sedangkan yang bawah ini kita berada di belakang pasien ya. Atau di samping dokter anestesi saat akan melakukan intubasi. Ya, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.